Halo, kembali lagi dengan saya dan ini adalah di modul pertama dari e-course ini setelah sebelumnya ada video opening ya. Di modul pertama ini adalah kita bahas fundamental ya, fundamental dari teknik-teknik yang akan kita pelajari. Apa itu? Yuk kita langsung saja simak sama-sama materinya ya. Nih, yes ya, ini pembahasan kita di video kali ini yaitu tentang state. Fondasi kepercayaan diri di setiap situasi ya. Dalam modul ini kita akan menjelajahi konsep state sebagai fondasi utama untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam setiap aspek kehidupan. Kita tadi udah sama-sama tahu, mengerti kenapa kita harus lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Kenapa percaya diri itu dibutuhkan untuk hidup kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Tentu kita pengen hidup kita lebih berkualitas lagi, dan lebih berkualitas lagi. Apa sebetulnya yang membentuk dari kepercayaan diri itu sendiri? Ya, kepercayaan diri itu kan adalah kondisi mental ya, yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas kita, pada outputnya, baik itu dalam bentuk tindakan atau perilaku, baik itu dalam berupa pikiran juga perasaan, dan tentu perilaku, pikiran, dan perasaan juga akan menghasilkan pencapaian-pencapaian kita di dalam hidup. Oke? Nah, di NLP ada yang dinamakan atau diistilahkan dengan nama state atau mental state. Kadang-kadang orang cuma bilang state-nya aja, ya praktisi NLP, kadang juga menyebutnya mental state, kadang-kadang juga disebut sebagai emotional state. Dan ini adalah kunci katanya gitu ya. Kunci dari pencapaian apapun yang bisa kita peroleh di dalam hidup ini. Yaitu mental state atau emotional state. Jadi state itu apa? Yang pertama, kondisi integral. State adalah kondisi mental, emosi, fisiologi seseorang pada saat ini. Ketiganya saling terhubung erat dan mempengaruhi satu sama lain. Oke. Lalu dampak state gimana? Dampaknya, state Anda mempengaruhi bahasa tubuh, nada suara, ekspresi wajah, hingga hasil yang Anda capai dalam interaksi dan tugas sehari-hari. Oke, kita stop share dulu di sini. Jadi kalau tadi dibahas, ya definisi state itu apa? Dia adalah gabungan dari ketiga unsur. Yang pertama mental, bolehlah saya sederhanakan di sini, yang namanya mental itu adalah apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, kan gitu. Ya, yang pertama adalah mental, yang kedua emosi, yang ketiga fisiologi atau tubuh. Jadi state itu adalah gabungan dari mental atau pikiran, emosi, dan kondisi tubuh. Ketiga hal ini itu saling terkait satu sama lain, gak bisa dipisahkan. Kalau saya ambil padanan katanya, ya kan emotional state itu adalah bahasa NLP namanya. Kalau saya ambil padanan katanya yang biasa kita gunakan sehari-hari, bolehlah bisa dibilang state ini sama dengan mood. Oke, tahu ya mood ya? Sekali lagi ya, saya ambil padanan katanya, emotional state atau mental state di dalam NLP itu mungkin sama dengan mood. Contoh, kita mau makan. Makanan yang kita makan ini akan terasa nikmatnya kalau kita sedang moodnya mood mau makan. Beda ceritanya. Makanan seenak apapun jadi berasa kurang nikmatnya kalau mood kita lagi nggak mood makan. Ya, nah ini sama persis dengan misalnya kalau kita pengen makan dan menikmati makanan itu, maka kita harus punya state,
kondisi pikiran, kondisi perasaan, dan fisiologis tubuh yang cocok dan sesuai untuk makan. Maka kita bisa menikmati makanan itu dengan baik ketika state-nya memang state untuk makan. Pernah kan, Anda kan, ada di kondisi di mana makan sesuatu, walaupun mungkin makanannya sederhana, tahu, tempe, sayur asem gitu, tapi Anda berada dalam state yang tepat atau mood yang tepat, itu berasa nikmat banget itu makanan. Oke? Atau yang berikutnya, Anda yang penulis misalnya. Anda akan menjadi sangat produktif atau merasakan nulis itu enak banget, gampang banget mengalir ketika moodnya lagi datang. Mood penulis. State-nya state pengen nulis gitu. Termasuk dalam hal ini bicara. Jadi pembicara misalnya. Anda berasa jadi pembicara tuh ngalir. Semua kosakata yang ingin Anda ucapkan tuh mengalir begitu saja. Terkoneksi antara pikiran, perasaan Anda, dan fisiologis Anda saat berbicara. Enak banget sampai nggak berasa. Ternyata udah 2 jam Anda bicara. Bukan cuma Anda yang merasakan, kadang-kadang orang yang mendengarkan pun ikut larut. Kenapa? Karena ya mood atau state tadi juga saling mempengaruhi dengan lawan bicara Anda ketika Anda sedang berbicara. Beda ceritanya ketika Anda harus jadi pembicara, tapi state Anda sedang tidak siap untuk berbicara. Ya, moodnya lagi nggak di situ, lagi nggak mood bicara. Atau aktivitas apa lagi kita sebutkan? Main dengan anak, ya. Anda tahu, ya Anda sebagai orang tua perlu nih main dengan anak untuk membangun hubungan keakraban dengan anak Anda, ya kan? Nabung emosi di dalam hati anak Anda. Tapi moodnya lagi mood kerja gitu, karena ada tugas kantor yang belum selesai. State Anda tuh sedang state kerja. Sementara Anda harus ngasuh anak. Wah itu kacau tuh, ya. Jadi hidup yang efektif itu terjadi ketika Anda berada di state yang tepat saat sedang mengerjakan pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Ngalir tuh. Enak Anda nggak berasa kerja. Kenapa? Lagi-lagi state nih. Nah, begitupun kalau kita ambil ke konteks percaya diri dan tidak percaya diri, kok ada orang pede ngomong karena state-nya sedang berada dalam kondisi state percaya diri. Kok ada orang yang grogi ya, gemeter ya pas mau bicara, padahal dia sebetulnya pembicara terkenal loh. Mungkin saat itu state-nya sedang state yang lain, state yang bukan untuk bicara. Mungkin beberapa saat sebelum dia mau bicara, dia dapat WA dari istrinya minta cerai misalnya gitu. Sehingga state-nya berubah. Atau mungkin dia lagi dipenuhi dengan berbagai macam tagihan ketika dia mau bicara, misalnya begitu ya. Sehingga state-nya bukan state yang tepat untuk dia bicara. Anda kerja, kalau state-nya lagi state kerja, enak kerja. Tapi kalau state Anda bukan state kerja, masih terjebak di pantai nih sisa liburan kemarin state-nya gitu ya. Di kerjaan, di tempat kerja apa yang terjadi? Masih pengen males-malesan, masih pengen meluk guling, padahal tempat udah di tempat kerja. Nah, jadi kalau kata praktisi NLP, sebetulnya kunci perubahan hidup manusia itu ada pada state-nya. State yang tepat harus disetel ketika Anda sedang mengerjakan pekerjaan apapun. Atau saat Anda sedang berada di situasi apapun. Anda dimaki-maki nih sama atasan misalnya. Tapi kebetulan state Anda sedang state spiritual, sedang state merasa dekat dengan Allah. Sehingga Anda menangkap peristiwa itu dengan kacamata yang lebih indah. Anda jadi gampang memaafkan, Anda jadi memahami ketika Anda dimaki-maki. Oh mungkin si bos lagi banyak masalah di rumahnya, nggak apa-apa deh. Aku dengerin aja dulu.
biar dia terluap, biasanya juga baik nanti. Ntar aja aku akan bicara kalau dia udah selesai meluapkan semuanya. Anda sedang berada dalam state pemaaf ketika sedang dimaki-maki misalnya, tentu hasilnya akan berbeda ketika Anda pun sedang state-nya state angkara murka. Terus Anda dimaki-maki, beda hasilnya. State inilah yang pada akhirnya akan menentukan perilaku atau tindakan yang kita lakukan dalam merespon sesuatu. Jadi, kalau Anda pengen jadi orang yang pede, Anda harus pastikan state Anda berada di state yang tepat. Dan ketika Anda sedang nggak pede, dicek pasti state-nya, kondisi mentalnya, mood-nya lagi berada di dalam mood yang bikin Anda nggak pede. Pas dikasih kerjaan kantor, Anda teringat, aduh, gimana kalau ini nggak selesai lagi kayak yang sebelumnya. Sampai dimarahi atasan, sampai bikin malu teman-teman. Gimana ya kalau aku gagal lagi? Isi pikiran Anda itu tuh. Dari isi pikiran itu muncul perasaan. Ada rasa bersalah, ada rasa malu, ada rasa rendah diri karena dimaki. Muncullah perasaan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Berpengaruh pada fisiologis Anda. Fisiologisnya jadi lemas, fisiologisnya tubuh ya. Otak jadi susah diajak berpikir karena dalam mode stres tadi itu. Sehingga ketika tugasnya beneran ada, gak akan bisa maksimal terselesaikan. Kenapa? Karena state Anda sudah berada di state yang tidak tepat atau bahkan bertentangan dengan yang seharusnya Anda kerjakan. Ketemu dengan orang baru. Sekarang begini deh, untuk Anda yang memang suka minder ketemu dengan orang baru, kenalan dengan orang baru, atau ketemu berada dalam circle orang-orang yang Anda anggap lebih tinggi dari Anda, saya yakin pasti ada juga di masa lalu. Ketika situasinya berbeda dengan yang Anda rasakan saat ini, mungkin Anda pernah rasakan di satu momen tertentu Anda tuh enak banget enjoy ngobrol dengan orang yang Anda anggap mungkin lebih tinggi dari Anda gitu. Anda tuh enak banget kenalan dengan orang baru. Ada tuh. Karena pada saat itu Anda berada dalam state yang lebih baik. Jadi kuncinya adalah Anda harus ciptakan kembali state yang tepat untuk menghasilkan rasa percaya diri dan perilaku percaya diri di situasi yang Anda temui. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti, bisa difahami ya. State itu apa? State itu kondisi mental kita atau mood kita ketika dalam situasi tertentu. Ya seperti Anda saat ini nih, lagi menyimak e-course ini. State yang sedang Anda rasakan, state apa nih? Apa state belajar? Atau state sebagai trainer yang hebat? Atau state pembelajar? Atau state Anda harus berpenghasilan lebih dari sini? Dari apa yang Anda pelajari? Atau state Anda harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang pelik dengan teknik yang ada di sini yang dipelajari? Nah, masing-masing state Anda itu akan mempengaruhi kemampuan Anda dalam menyerap informasi yang diberikan di dalam e-course ini. Anda yang paling berhak dan paling tahu state apa nih yang paling bagus kugunakan untuk mencapai hasil yang kuinginkan di situasi tertentu. Begitu ya. Itu tuh state dulu. Jadi state ini kunci. Kemudian kita lihat lagi ya di slide-nya ya. Nah, tadi kan udah dibahas. State itu ya kondisi integral tadi itu. Antara mental atau pikiran, emosi, dan fisiologis. Tiga-tiganya itu tergabung. Dan berpengaruh pada bahasa tubuh yang kita tampilkan, nada suara, ekspresi wajah, hingga hasil yang Anda capai dalam hidup. Gitu. Jadi ketika kita sedang mengalami state tertentu, itu kelihatan dari ekspresi kita, dari cara kita menatap, dari nada suara kita, dari fisiologi kita. Misalnya Anda sedang sedih misalnya karena kehilangan orang yang Anda sayangi.
Orang pasti tahu ada sesuatu yang sedang Anda rasakan. Karena secara alamiahnya memang begitu. State Anda lagi sedih, bahu turun, bicara pelan, agak bergetar sedikit, pandangan agak nunduk, kurang bersinar. Secara fisiologis kelihatan. Emosi terasanya dari mana? Dari nada bicara. Ya. Dan itu dilatar belakangi oleh state rasa kehilangan. Beda ceritanya ketika Anda baru dapat omset atau mencetak omset yang besar tuh. Kemudian Anda gaul dengan teman-teman Anda, fisiologisnya bagus, nada suaranya lebih kuat, kemudian juga cemerlang, binar wajahnya, raut wajahnya gitu. Itu akan berbeda. Coba deh dicek ya. Ketika Anda sedang merasakan emosi tertentu, ngaca, bercermin, oh ini state yang terjadi. Ketika Anda lagi punya problem, ngaca, oh kusut kayak gini ya. Istri saya tuh paling tahu kalau saya lagi mumet mikirin sesuatu dan belum terpecahkan dengan kalau saya sudah berhasil memecahkan, kelihatan dari psikologis dan fisiologisnya dari tubuhnya. Jadi tiga hal itu saling terkait, pikiran, perasaan, dan fisiologis atau tubuh kita. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan state berpengaruh dan dipengaruhi oleh tiga tadi. Kemudian kalau kita bisa mengontrol state kita, ya sekali lagi nih, ini kabar dahsyatnya. Kalau kita bisa kontrol state kita, maka kita bisa kontrol perilaku atau tindakan kita. Ujungnya, kita bisa kontrol juga pencapaian-pencapaian yang bisa kita dapatkan dalam hidup. Jadi keahlian mengontrol state ini akan berpengaruh. Saat omset lagi turun, Anda pinginnya state-nya gimana tuh dalam menyikapi situasi itu? Bagi yang pebisnis, bagi yang jualan. Saat situasi politik sedang serumit sekarang, Anda pingin hasilnya gimana nih? State apa yang perlu Anda rasakan dalam menyikapi situasi politik saat ini? Anak rewel terus. Anda pinginnya state-nya gimana menyikapi anak yang rewel? Ya, pasangan Anda merasa kurang diperhatikan. Anda pinginnya state Anda gimana dalam menyikapi keluhan pasangan itu? Kuasai ilmu untuk mengontrol state ini. Maka nanti perilaku akan bergerak dengan sendirinya dan pencapaian kita jadi lebih baik. Hasilnya, outputnya, goalnya, outcome-nya jadi lebih baik sesuai dengan state yang kita setel. Terus gimana Kang Abuzi ya cara untuk mengubah state tersebut atau mengontrol state tersebut? Jadi state ini kan memang berubah-ubah ya. Berbeda-beda antara satu dengan lainnya ya. Bentar, ini saya close dulu. Jadi kita ini dalam seharian itu mengalami berbagai macam state. Jadi state itu nggak, saya pengennya state semangat tiap hari. Nggak begitu cara kerjanya. Jadi tiap hari kita memang berubah-ubah. Dari mulai kita bangun tidur misalnya, state apa nih? Wah state cemas gitu, langsung ngecek handphone nih. Kalau yang jualan online biasanya begitu, saya juga merasakan ya waktu admin dipegang sendiri gitu. Buka buka handphone nih, ada berapa yang penjualan, ada yang pesen nggak, ada yang order nggak gitu. Ya, tuh udah state cemas tuh bangun tidur tuh bukan tenang dulu, kalem dulu gitu. Ya, terus pas mau berangkat kerja, state apa nih yang ada nih di keluarga Anda kan gitu. Wah state yang satu anak sekolah kan siap-siap mau sekolah. Kita sebagai orang tua bantu nyiapin gitu kan. Yang mau berangkat kerja juga, aduh kesiangan. Nah state itu yang biasa kita gunakan dalam menyikapi setiap peristiwa. Jadi masing-masing momen peristiwa itu biasanya ada state-nya. Nah yang perlu Anda evaluasi adalah mana yang bikin hidup Anda tidak lebih baik ketika menggunakan state tersebut. Nah Anda pikirkan nih, besok state apa nih pas bangun tidur bagusnya gimana? Pas mau nyiapin kerja bagusnya gimana? Latihan. Nah, gitu ya. Untuk menentukan state apa yang kuinginkan. Nah, caranya gimana Kang Abuzi?
Ya, di sini saya jelaskan. Tadi kan state itu terdiri dari 3 unsur ya. Ini, hmm, maaf ya, kelihatan nggak sih gambarnya? Oke, takutnya eh, kehalang sama foto saya ya. Nih ya, 3 kunci untuk mengubah state. Satu, fisiologi, ini yang paling kena, lumayan berdampak lah gitu. Ubah postur tubuh Anda menjadi lebih tegak, berikan senyuman, dan atur pola pernafasan Anda menjadi lebih dalam dan teratur. Maka tubuh akan mempengaruhi pikiran, atau pikiran Anda, state Anda, akan mengikuti sikap tubuh Anda. Tadi kan kita udah jelasin ya, state itu terdiri dari mental atau pikiran, yang kedua emosi, yang ketiga tubuh. Tiga-tiganya saling berpengaruh. Kalau Anda sedang sedih, pikiran Anda akan memikirkan hal yang sedih-sedih, perasaan Anda akan merasakan rasa sedih itu, tubuh Anda akan mengekspresikan kesedihan Anda. Di dalam NLP, ketika Anda mengubah salah satunya, maka yang lainnya akan ikut berubah. Bagian yang paling mudah untuk Anda rubah dari ketiga hal ini adalah ini nih, fisiologi Anda. Ya, fisiologi Anda. Anda sedang bersedih, misalnya karena kehilangan pekerjaan, Anda di PHK, terus Anda sedih murung. Bahu turun ke bawah, kepala nunduk sambil mikir, gimana ya anak-anakku nih masih butuh biaya sekolah. Aduh, ini penghasilan juga walaupun dapat pesangon nggak akan cukup buat 3 bulan. Gimana gitu. Kalau Anda berpikir sambil dengan kondisi state sedih seperti tadi, Anda akan kesulitan untuk menemukan ide, gagasan, dan solusi yang Anda perlukan untuk keluar dari masalah itu. Kenapa? Ya karena state sedih. State sedih itu hanya menghasilkan pikiran yang sedih-sedih. Maka Anda perlu berubah dari state sedih menjadi state, mungkin state kreatif, mungkin state optimis. Yang penting Anda harus keluar dari state sedih itu. Dan cara paling mudah untuk keluarnya, pertama kali adalah ubah fisiologis. Langsung berubah. Ya benar sih. Saya memang baru di PHK, kehilangan pekerjaan, bikin tegap tubuh, busungkan dada, nafas yang dalam. Saya di PHK, dapat pesangonnya cuma 10 juta, saya harus mikir gimana caranya. Nah, gitu tuh. Beda hasilnya. Atau misalnya, anak Anda sedang bersedih karena dijauhi teman-temannya. Ajak dia pertama kali, sebelum Anda kasih nasihat, ajak dia untuk tegakkan punggungnya, busungkan dadanya, bernafas yang dalam, barulah Anda kasih nasihat. Nasihat positif Anda akan ditangkap lebih baik saat kondisi fisiologisnya sudah berubah jadi lebih positif. Kita latihan sekarang. Ya, kita latihan sekarang Bapak Ibu, teman-teman, dan mohon semuanya ikuti ya. Kita latihan dulu sekarang. Eh, Silakan semua yang ada yang sedang menyimak video ini, silakan Anda semuanya untuk menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan seperti ini ke bawah, tundukkan kepala ya. Tundukkan kepala sedalam mungkin. Tarik dagunya sampai ke dada, dekat ke dada. Oke? Turunkan bahu Anda, turunkan ya. Turunkan bahu Anda, tarik aja ke bawah bahunya. Dagunya ditarik ke dalam, turunkan. Oke. Nafasnya pendek-pendek, ringan nafasnya. Nafas yang dalam itu gini, ya itu nafas dalam. Tapi kalau nafas ringan, ya ringan aja, pendek-pendek. Bahu turunkan, dagu tarik ke dalam. Dalam kondisi seperti ini, coba ingat-ingat, coba pikirkan kegagalan hidup Anda. Mungkin Anda nggak berhasil didik anak dengan baik, anak Anda masih sering ngelawan, atau anaknya masih nganggur,
Atau Anda nggak mampu biaya anak Anda sekolah padahal dia pengen sekolah. Coba pikirkan kegagalan Anda. Pikirkan kegagalan Anda. Pikirkan hutang-hutang Anda. Aduh, kapan bakal selesai? Pikirkan penghasilan Anda yang kurang. Coba pikirkan keburukan yang terjadi dalam hidup Anda. Impian yang belum tercapai, usia udah bertambah, hidup masih gini-gini aja. Pikirkan juga negara kita yang lagi kacau. Oke, cukup, cukup. Tegakkan lagi kepala Anda, wajah Anda, tegakkan lagi. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang setelah tadi kita percobaan, sekarang percobaan lagi yang kedua. Kedua tangan tolak pinggang begini. Simpan di atas pinggang, tolak pinggang. Oke, dada dibusungkan, nafas yang dalam, nafas dalam. Kemudian pandangan wajah arahkan ke atas, ke langit-langit rumah Anda arahkan. Lalu buka mulutnya selebar 3 jari. Nah, ke selebar 3 jari. Nah, matanya melotot ke arah langit-langit, buka yang lebar. Sekarang sambil dalam posisi seperti ini, silakan pikirkan hal-hal yang menyedihkan dalam hidup Anda. Pikirkan. Ayo pikirkan, keterpurukan Anda apa saja. Pikirkan. Cukup. Cukup. Oke. Oke, ya. Lebih susah mana mikirin hal yang buruk-buruk? Dalam kondisi fisiologis yang pertama atau yang kedua? Yes, kita lebih mudah memikirkan hal yang buruk saat fisiologisnya kayak gini tadi itu. Dan lebih susah untuk memikirkan hal yang buruk saat fisiologis kita sedang ke atas kayak gini. Ya, jadi cara supaya Anda punya state yang lebih baik, state positif, optimis, termasuk percaya diri, cukup dengan berlatih namanya Superman, sikap Superman namanya tuh ya. Ini sering dipakai juga ya sebagai teknik ya, teknik untuk perubahan kondisi emosi. Ya sikap Superman namanya memang. Jadi Anda rutinkan ya di pagi hari sebelum berangkat kerja dan juga di malam hari sebelum Anda mau tidur. Ya tapi nanti adrenalin jadi meningkat kalau sebelum tidur ya. Pokoknya di momen yang Anda butuhkan untuk lebih optimis, lebih pede, lakukan begini. Sambil berkaca boleh, tidak juga nggak apa-apa. Gini, kurang lebih 3 menit. 3 menit. Itu bisa mengubah mood Anda. Mau bicara depan umum, Anda ketakutan. Gini dulu. Mau jualan, Anda takut nggak dibeli. Gini dulu. Oke. Pikiran Anda lagi negatif dan Anda pengen segera berubah. Langsung sikap Superman. Oke. Jadi cara mengubah state dalam waktu yang sangat cepat adalah ubah fisiologis Anda. Oke, sekali lagi ya, ubah fisiologis Anda atau sikap tubuh Anda. Dijamin berubah seketika. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang berikutnya adalah dengan mengubah fokus Anda. Arahkan pikiran Anda pada hal-hal positif. Bayangkan skenario sukses dan ingat pencapaian Anda. Apa yang Anda fokuskan akan berkembang. Kalau cara yang pertama tadi, pas Anda lagi minder, Anda ketakutan, Anda merasa nggak pede, langsung sikap Superman. Lakukan, baru kerjakan lagi tuh. Ya, insya Allah efektif. Cara yang kedua bisa juga dengan mengingat-ingat keberhasilan yang pernah Anda capai di masa lalu. Ya, mengingat-ingat keberhasilan yang pernah Anda capai di masa lalu. Atau hal-hal positif, hal-hal baik. Duh, gimana ya ini takut gagal. Gimana kalau berhasil? Nah, pikirkan yang kalau berhasil ya. Mau menyatakan cinta, gimana kalau ditolak ya? Mungkin dia udah ada pilihan yang lain. Kalau diterima gimana? Siapa tahu dia pun sebetulnya suka sama Anda,
dan mencari cara gimana mengatakannya kepada Anda. Gayung bersambut, gimana kalau itu yang terjadi? Duh, kayaknya susah cari kerja ya Indonesia nih saat ini. Gimana kalau ternyata bentar lagi situasi ekonomi akan membaik dan pekerjaan semakin banyak? Gimana kalau di tengah-tengah kesulitan cari kerja ini ternyata ada perusahaan yang memang sedang menginginkan Anda, pas Anda yang ngelamar, pas Anda yang diterima. Mungkin memang masih tetap susah cari kerja, tapi pas Anda ngelamar, gimana kalau Anda yang diterima? Pikirkan skenario yang paling positif di pikiran Anda. Dengan cara mengingat masa lalu, memikirkan yang masa lalu yang pernah berhasil, atau memikirkan skenario yang positif dari situasi yang terjadi. Oke? Tadi tuh udah ada rumusnya satu, ubah gestur tubuh. Yang kedua, pikirkan skenario yang positifnya. Yang ketiga adalah ini ya, dengan cara ini bahasa atau mengubah kosakata yang biasa kita gunakan. Gunakan afirmasi positif dan kata-kata yang memberdayakan saat berbicara kepada diri sendiri. Bahasa membentuk realitas internal Anda. Karena kan ya biasanya juga sering kita ngomong negatif pada diri sendiri. Jadi ubah tuh, yang biasa kita mengutuk diri, memuji diri. Yang biasa kita menyalahkan diri, tapi ubah dengan mengapresiasi diri. 3 hal itu tuh Anda rubah. Ngubah state di kondisi-kondisi yang Anda inginkan. Oke? Simple, mudah. Rajin-rajin praktek. Rajin-rajin punya sikap positif dengan gestur yang positif. Cara jalan Anda jalannya orang positif. Cara duduk Anda duduk orang positif. Cara makan Anda. Duh, ini makanan sederhana cuma ada nasi, kecap, kerupuk. Rasakan atau ubah gestur tubuh Anda seolah-olah itu hidangan terbaik yang Anda punya saat ini. Atau itu adalah makanan terenak di dunia. Sikap tubuhnya aja dulu. Enak banget ini. Pura-pura lah gitu ya dengan sikap tubuh. Maka mood Anda akan ikut atau mengikuti sikap tubuh Anda tadi. Mau nulis juga sama. Belajar juga sama. Pastikan Anda berada dalam kondisi fisiologis yang terbaik. Pikirkan skenario yang terbaik. Yang terakhir, ubah kosakata yang sering Anda ucapkan pada diri sendiri menjadi kosakata yang lebih positif. Oke, itu cara mengubah state yang paling sederhana dan hasilnya bisa segera Anda nikmati. Oke. Nah, di modul-modul berikutnya, rangkaian teknik yang akan kita pelajari untuk mengubah diri dari nggak pede menjadi pede, berbasis teknik-teknik NLP, sebetulnya adalah teknik-teknik untuk mengubah state, mengubah apa yang ada di dalam pikiran kita dengan cara yang tercepat dan terefektif yang bisa kita lakukan. Masih semangat belajar? Sikap positifnya gimana dong? Gestur atau fisiologisnya? Gimana kalau ternyata selesai dari e-course ini, Anda nggak perlu praktek, ternyata dari praktek latihannya pun Anda sudah tersembuhkan. Gimana kalau ternyata Anda lebih hebat dari yang Anda bayangkan? Gimana kalau ternyata Anda jadi lebih suka dengan diri Anda sendiri setelah menyelesaikan e-course ini? Yuk, sampai berjumpa kembali di modul berikutnya. Semangat, salam bahagia, salam sukses buat kita semuanya.